Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Ketua Pemuda Rayon Otona mewakili badan pengurus lainnya menginformasikan bahwa mulai minggu ini kita akan melakukan ibadat secara daring atau online. Rekan-rekan bisa mengikuti ibadat secara online dengan jadwal yang seperti biasa tapi di rumah masing-masing. Link video akan dibagikan ke grup WA maupun dibagikan secara japri. Besar harapan kami badan pengurus pemuda agar dengan ibadat online ini rekan-rekan semua bisa atau lebih memiliki hubungan yang intim lagi kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Dan juga mari kita berdoa untuk masalah yang sedang terjadi, masalah yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu pandemi virus corona. Mari kita berdoa agar pandemi virus corona ini bisa segera diluputkan daripada kita semua. Terakhir, mari kita melayani Tuhan dengan suka maupun duka dan dengan penuh semangat pelayanan. Salam. Baik, sebelum kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, mari teman-teman kita sama-sama siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih walaupun dalam kondisi saat seperti ini Bapa, kami anak-anak-Mu masih bisa belajar tentang firman kebenaran-Mu Bapa. Mari Bapa berikan kami hikmat sebagai anak orang muda agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami karena kami telah siap mendengar. Amin. Baik teman-teman, pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan dari ada dua kitab. Yang pertama dari kitab Mazmur Perjanjian Lama, Mazmur 119 ayat yang ke-9, dan di kitab Perjanjian Baru 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita akan baca terlebih dahulu dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Baik teman-teman, firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama pada saat ini. Teman-teman yang di rumah, kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema bulan ini yaitu pemuda dan krisis zaman. Dengan sebuah tema kecil yaitu hidup orang muda yang berkualitas. Teman-teman, di era globalisasi seperti ini, kita orang muda dituntut untuk tetap menjaga eksistensi kita sebagai orang muda, sebagai pengikut Kristus dengan kondisi zaman yang sering merosot, teman-teman, yang terus merosot. Di era globalisasi ini, teman-teman, banyak pengetahuan teknologi mempengaruhi kehidupan kita manusia. Contohnya teman-teman, perkembangan informasi dari HP yang kita gunakan, teman-teman. Dari HP yang kita gunakan bisa menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Teman-teman, maka dari itu dalam kondisi krisis seperti ini, ketemu pemuda-pemudi dituntut untuk menjawab panggilan Kristus dalam ketemu hidup sebagai orang muda. Apa itu panggilan Kristus sebagai ketemu orang muda? Yaitu
Ketong mau menjadi pemuda-pemudi Kristen yang memancarkan kasih Kristus, pemuda-pemudi Kristen yang memiliki karakter seperti Kristus, teman-teman. Berbicara tentang hidup orang muda yang berkualitas merupakan sesuatu hal yang sangat susah, teman-teman. Bisa dibilang butuh proses panjang baru ketong bisa melakukan itu. Tapi selagi ketong ada niat, pasti akan bisa, teman-teman. Sebagai orang muda, ketong dituntut untuk menjawab panggilan Kristus dalam kehidupan, itu menjadi pemuda-pemudi Kristen yang memancarkan kasih Kristus. Seharusnya orang muda tahu bahwa hidup orang muda bukan miliknya sendiri, tapi ada Kristus di dalamnya. Oleh sebab itu, sebagai orang muda, ketong harus mampu melakukan panggilan Kristus dalam hidup. Karena teman-teman, Kristus saja rela memberikan segalanya untuk ketong pemuda-pemudi. Bagaimana dengan ketong? Apakah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan ketong sendiri bisa? Teman-teman, ketong harus belajar sebagai pemuda-pemudi Kristen. Ketong harus mencintai ketong Yesus. Karena Yesus saja memberikan segalanya untuk ketong. Bagaimana dengan ketong? Ketong harus menjadi pemuda-pemudi Kristen yang sendegoya, meskipun dalam tuntutan zaman, meskipun dalam krisis moral yang sering terjadi, teman-teman. Dalam era globalisasi ini, teman-teman, ketong sebagai pemuda-pemudi Kristen harus lebih memikirkan apa kata Kristus tentang ketong, bukan apa kata dunia tentang ketong. Sende penting apa kata dunia tentang ketong manusia, tapi yang penting apa kata Tuhan terhadap saudara, teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman, mari ketong menjadi pemuda-pemudi Kristen yang memancarkan kasih Kristus dalam semua aspek ketong kehidupan, teman-teman. Ingat, teman-teman, arti Kristen yang sesungguhnya yaitu pengikut Kristus. Maka ketong harus menjadi pengikut Kristus dalam semua aspek kehidupan, teman-teman. Ketong pun tugas yaitu ketong pun tugas sebagai pemuda-pemudi Kristen bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi hanya untuk menyenangkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, teman-teman. Sebagai orang muda di kondisi zaman seperti ini, ketong dituntut bagaimana cara orang muda mempertahankan kelakuannya, bagaimana cara orang muda belajar tentang firman Tuhan, dan bagaimana orang muda menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin merosot, teman-teman. Karena itu, teman-teman, ada 3 cara yang dapat ketong lakukan sebagai orang muda untuk ketong bisa mempertahankan ketong punya eksistensi sebagai orang Kristen. Yang pertama, teman-teman, ketong harus bergaul dekat dengan Tuhan. Teman-teman tahu bergaul dekat dengan Tuhan yaitu menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat. Teman-teman, kalau ketong menjadikan Tuhan sebagai ketong sahabat, maka apapun yang ketong alami, apapun yang terjadi dalam ketong kehidupan, pasti ketong akan cerita di ketong Tuhan. Karena itu, teman-teman, ketika teman-teman memiliki sahabat, pasti ada komunikasi yang teman-teman bangun bersama sahabat. Karena itu, teman-teman, pastikan jika teman-teman bergaul dengan Tuhan, ada waktu yang teman-teman sediakan untuk Tuhan. Ada waktu teman-teman untuk membaca Alkitab, ada waktu teman-teman untuk berdoa, ada waktu teman-teman untuk saat teduh. Di tengah kondisi dunia yang sekarang ini, teman-teman, kita dilarang untuk berkumpul, tapi itu tidak boleh menyurutkan iman kita untuk terus mencari Tuhan, untuk terus ada di kaki Tuhan. Sebab itu, teman-teman, sediakan waktumu untuk berdoa, karena dengan berdoa adalah cara ketong berbicara dengan Tuhan. Sedangkan membaca Alkitab adalah cara Tuhan berbicara dengan ketong. Ketong sampai boleh egois hanya mau berdoa saja, tapi semua dengar Tuhan. Jadi karena itu ketong harus berdoa dan membaca firman Tuhan, dan jadikan ini sebagai gaya hidup orang Kristen, orang muda. Ketong percaya kalau ketong menjadikan Tuhan sebagai ketong landasan, ketong bergaul karib dengan Tuhan, maka apapun badai yang sedang ketong hadapi, apapun masalah yang ketong hadapi, ketong percaya meskipun dalam badai ketong akan tetap tenang, dan Tuhan akan menyertai ketong sampai dengan kesudahan zaman. Yang kedua, teman-teman, sebagai orang muda yang harus ketong lakukan yaitu pengendalian diri. Sebagai orang muda, ketong harus mampu mengendalikan ketong diri, teman-teman. Entah itu mengendalikan ketong emosi, mengendalikan ketong tingkah laku, mengendalikan ketong kebiasaan, teman-teman. Karena teman-teman bertobat terima Yesus satu kali seumur hidup, tetapi ketong bertobat dari ketong kelakuan, ketong kebiasaan buruk dilakukan setiap hari sampai dengan Tuhan datang nanti, teman-teman.
Karena itu pastikan teman-teman siap ketika nanti Tuhan Yesus datang. Dalam kondisi sama seperti ini teman-teman, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai landasan. Karena tanpa Tuhan kita gelap teman-teman. Sama seperti domba, Tuhan adalah ketong gembala dan ketong adalah domba. Seekor domba pasti tersesat kalau dia jauh dari gembala. Begitu juga dengan ketong orang muda teman-teman. Hal yang ketiga, bukti bahwa ketong merupakan pemuda-pemudi Kristen yang berkualitas, yaitu ketong menjadi teladan bagi orang lain. Yaitu ketika hidup teman-teman menjadi berkat, bukan batu sandungan untuk orang lain. Yaitu ketika teman-teman menjadi pipa berkatnya Tuhan, salurannya berkatnya Tuhan. Teman-teman percaya kalau teman-teman menjadi pipa berkatnya Tuhan, teman-teman juga pasti diberkati. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita belajar untuk menjadi teladan bagi sesama teman-teman. Jangan jadi pemuda Kristen yang bunglon. Bunglon teman-teman, dia tempel di merah, dia di kuning, di orange. Sama ketong pemuda Kristen, kalau dalam kondisi keadaan ibadah, ketong Roh Kudus. Tapi di luar, siapa tahu. Oleh sebab itu teman-teman, mari ketong jadi pemuda-pemudi Kristen yang mempengaruhi generasi muda, yang mempengaruhi teman-teman sekitar, bukan kita yang dipengaruhi oleh orang lain. Karena itu teman-teman, mari sebagai pemuda-pemudi Kristen untuk tetap menjaga eksistensi kita sebagai pengikut Kristus, mari kita bergaul karib dengan Tuhan, adanya pengendalian diri, dan jadi teladan untuk orang-orang sekitar kita, sehingga orang lain tidak menilai kita, tetapi ketika orang lain melihat kita, ada kasih Kristus yang terpancar dari kehidupan kita teman-teman. Karena itu teman-teman, pertanyaan refleksi untuk kita semua, yaitu apakah hidup teman-teman sudah berkualitas? Apakah hidup teman-teman sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah hidup teman-teman sudah menyenangkan pribadi Yesus Kristus? Itu semua keputusan ada teman-teman. Silakan teman-teman menjawab dan melaksanakannya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin.